Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrihatini dari Prodi D3 Ilmu Keperawatan. Saya di sini akan mempraktekkan senam pada ibu hamil. Tahap prainteraksi. Tahap yang pertama yaitu tahap prainteraksi, yaitu 1. Mengecek program terapi, 2. Mencuci tangan, 3. Mengidentifikasi pasien dengan benar, yang keempat menyiapkan dan mendekatkan alat ke dekat pasien. Tahap orientasi. Tahap yang kedua yaitu tahap orientasi. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya perawat Wiwit yang berjaga pada pagi hari ini sampai nanti jam 2 siang ya Bu. Apa benar ini dengan Ibu Farah? Baik Bu Farah, tujuan saya di sini akan mempraktekkan senam ibu hamil dengan prosedur nanti Ibu meneruskan saya begitu ya Bu ya. Nanti waktunya kira-kira 10 menit ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia kita mulai sekarang ya Bu. Tahap kerja. Baik Bu, sebelum melakukan tindakan kita membaca basmalah bersama-sama ya Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama-tama kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama, angkat kepala ke atas, dorong dengan tangan. Hitung sampai hitungan ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengokkan kepala ke kiri, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu gerakan tangan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian dengan kanan dan tangan dan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu luruskan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan secara bergantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita melakukan pemanasan pada kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah melakukan latihan pemanasan, kita melakukan latihan pernafasan. Letakkan tangan kanan di atas dada, lalu tangan kiri di atas perut. Ambil nafas lewat hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Lakukan selama 8 kali. Kemudian kita melakukan latihan pernafasan perut. Yang pertama yaitu letakkan kedua tangan di atas perut, ambil nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut secara pelan-pelan. Lakukan 8 kali. Kemudian kita melakukan latihan penguatan otot dan pengeluaran. Yang pertama yaitu tarik dari kaki ke atas ke bawah sebanyak 10 kali. Kemudian gerakan yang kedua yaitu tarik telapak kaki ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah sebanyak 10 kali. Gerakan yang ketiga yaitu duduk bersila, lalu kedua telapak tangan ditaruh di atas lutut, lalu hitung sampai 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan yang keempat yaitu tutup terentang, lalu lutut ditekuk, pinggang dinaikkan banyak 10 kali, angkat secara perlahan. Gerakan selanjutnya yaitu lutut kanan ditekuk, gerakan ke samping kanan dan ke samping kiri, lakukan sebanyak 10 kali. Kemudian yang gerakan ke-6 juga sama, lakukan
lutut kanan ditekuk. Gerakan ke samping kanan, ke samping kiri, lakukan hingga 10 kali. Kemudian gerakan yang ke-7 yaitu tekuk lutut kanan dan kiri. Gerakan ke kanan dan kiri lakukan selama 10 kali. Lalu gerakan yang ke-8 yaitu posisikan tubuh secara rangkak, lalu angkat pinggang ke atas dan ke bawah sebanyak 10 kali. Latihan selanjutnya yaitu latihan mengejan. Tekuk lutut, kedua lutut, lalu latihan mengejan seperti ibu melahirkan sebanyak 10 kali. Sebenarnya senam hamil dan senam nifas itu sama saja. Yang membedakan adalah koreksi sikap tubuh. Senam nifas yaitu menggunakan senam Kegel. Senam Kegel yaitu dilakukan dengan membuka dan menutup mulut vagina yang berfungsi untuk menguatkan otot vagina. Senam hamil yaitu menggunakan koreksi sikap seperti yang ada di video berikut ini. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap relaksasi. Relaksasi sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti yang saya contohkan yaitu pertama, tarik nafas lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Yang kedua, dapat dengan mendengarkan musik. Kemudian yang ketiga bisa dengan membaca. Lalu selanjutnya bisa dengan tidur dengan posisi ternyaman. Penjelasan tentang senam hamil dan senam nifas. Senam hamil dilakukan sesuai dengan kemampuan saja, jangan terlalu dipaksakan. Apabila lelah, sebaiknya istirahat. Dan selalu sedia air minum untuk berjaga-jaga apabila terjadi kelelahan. Senam hamil sebaiknya dilakukan pada trimester 2 dan trimester 3, karena di trimester pertama lebih disarankan untuk olahraga ringan saja untuk menjaga kandungan. Senam nifas dilakukan untuk pemulihan kondisi tubuh setelah melahirkan, lalu untuk mengencangkan otot perut, otot dasar panggul, dan otot vagina, serta untuk memperbaiki rahim ke bentuk semula. Senam nifas sebaiknya dilakukan dengan rekomendasi dari dokter. Senam nifas tidak boleh dilakukan pada penderita anemia, kelainan jantung, paru-paru, dan diabetes. Tahap terminasi. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap terminasi. Yang pertama adalah mengevaluasi hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Sebagai contoh, bagaimana Bu? Capek ya Bu? Bila capek bisa istirahat dulu ya Bu. Tadi gerakannya sudah bagus. Nanti gerakannya dipraktekkan sendiri di rumah ya Bu. Dilakukan seminggu 3-4 kali saja ya Bu, jangan capek-capek. Kemudian menyampaikan rencana tindak lanjut. Bagaimana Ibu setelah dilakukan senam, apakah ada keluhan? Baik, jika tidak ada keluhan, nanti berarti tidak ada yang harus ditindaklanjuti ya Bu. Baik Ibu, karena tindakannya sudah selesai, kita membaca hamdalah terlebih dahulu ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, karena tindakannya sudah selesai, saya pamit pulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.